Selamat siang, kami kelompok 20 akan menyampaikan hasil evaluasi hijau bangunan Latex 1A Kampus ITB Jatinangor. Perkenalkan, saya Jo, Komni 026. Saya akan memulai dengan penilaian green shift kriteria appropriate site development. Terdapat dua prasyarat, yaitu site management policy dan motor vehicle reduction policy, yang keduanya diasumsikan terpenuhi sehingga penilaian dapat dilanjutkan. SD1, Community Accessibility, mencakup aksesibilitas pengguna bangunan menuju fasilitas umum yang ada di sekitar lahan. Ketentuan pertama dan keempat terpenuhi, sedangkan ketentuan kedua dan ketiga tidak terpenuhi. Dengan demikian, subkriteria ASD1 mendapatkan 3 poin. SD2, Motor Vehicle Reduction, mencakup upaya pengurangan kendaraan bermotor dalam lahan. Seluruh ketentuan tidak terpenuhi, sehingga tidak mendapatkan poin. SD3, Site Landscaping. Kami membuat analisis komposisi penggunaan lahan. Jika dijumlahkan, vegetasi dan paving mencapai 34,7% jika dibandingkan dengan total lahan. Dengan demikian, seluruh ketentuan pada subkriteria SD3 terpenuhi dan mendapatkan 2 poin. SD4, Kit Island Effect. Kami melakukan perhitungan albedo dari material atap dan non-atap, yang hasilnya masih sesuai dengan standar. Dengan demikian, seluruh ketentuan pada subkriteria SD4 terpenuhi dan mendapatkan 2 poin. SD5, Storm Water Management. Kami melakukan perhitungan volume limpasan air hujan pada bangunan. Keberadaan situ di kampus Jatinangor bermanfaat dalam pengurangan limpasan air hujan ke dalam sekota. Dengan demikian, seluruh ketentuan pada subkriteria SD5 terpenuhi dan mendapatkan 2 poin. SD6, Site Management, yang mencakup penyediaan habitat satwa non peliharaan dan pengendalian hama penyakit. Seluruh ketentuan tidak terpenuhi sehingga tidak mendapatkan poin. SD7, Building Neighborhood, mencakup hubungan bangunan dengan bangunan sekitarnya. Ketentuan ini mendapatkan 2 poin. Dari hasil analisis ASD didapatkan bahwa Latex 1A ITB Jatinangor mendapatkan 11 dari 16 poin kriteria ASD pada penilaian green shield. Berdasarkan analisis, didapatkan bahwa 1. Perlu dilakukan upaya pengurangan kendaraan motor dalam lingkungan kampus, salah satunya dengan menggalakkan penggunaan sepeda dan mengupayakan penggunaan shuttle bus untuk mobilisasi di dalam kampus. 2. Konsep bangunan hijau tidak hanya berbicara tentang bangunan dan lingkungan, namun juga tentang manusia. Selanjutnya, kita beralih pada analisis sunset diagram. Sunset diagram atau solar chart merupakan representasi pergerakan matahari di langit pada daerah tertentu. Sunset diagram dapat digunakan untuk berbagai hal, tetapi dalam analisis kali ini akan digunakan untuk menentukan shading device yang optimal pada bangunan. Berikut merupakan shading device existing pada fasad bagian muka, belakang, kiri, dan kanan. Seluruhnya memiliki shading device selebar 1,3 meter. Dilakukan analisis sunset diagram pada keempat sisi bangunan tersebut sehingga mendapatkan vertical shading angle atau VSA dan horizontal shading angle HSA yang berbeda-beda, yaitu 40 derajat VSA dan 5 derajat VSA pada fasad muka, 50 derajat VSA dan 15 derajat VSA pada fasad belakang, 40 derajat VSA dan 5 derajat VSA pada fasad kiri, 50 derajat VSA dan 17 derajat VSA pada fasad kanan. Dengan mengetahui VSA dan HSA, dapat diimplementasikan shading device pada model 3 dimensi bangunan. Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa diperlukan shading device berupa kisi untuk memperpendek ukuran horizontal shading device. Selain itu, untuk bangunan menyerupai roof wood telah berperan sebagai shading device secara natural. Berdasarkan analisis sunset diagram, didapatkan bahwa shading device existing pada bangunan masih perlu ditingkatkan guna mengoptimalkan penyaringan sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan. Pada lantai dasar dan lantai 1, shading device dapat digantikan dengan penanaman vegetasi berupa kuadrina. Dan shading device tidak selalu dipandang sebagai elemen terpisah dari bangunan. Masa bangunan dapat diubah sedemikian rupa sehingga dapat melindungi bangunan dari sinar matahari tanpa penambahan shading device. Halo, nama saya William, NIM 029, dan saya akan menjelaskan mengenai OTTV atau Overall Thermal Transfer Value, yang adalah perolehan kalor masuk dalam bangunan melalui selubung atau fasad bangunan. Dan OTTV sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu konduksi lewat dinding, konduksi lewat fenestrasi, dan juga radiasi lewat fenestrasi. Dan biasa radiasi lewat fenestrasi menyumbang peran sangat besar untuk OTTV, sehingga pemilihan keputusan terkait luasan atau material kaca atau jendela sangatlah penting untuk nilai OTTV ini. Dan penting untuk di-note bahwa bangunan kami memiliki jalusi sebagai second skin bangunan yang berfungsi untuk sebagai shading device dan menurunkan nilai OTTV sekaligus memberi kesan estetik modern bagi bangunan. Dan di sini bisa dilihat bahwa bentuk denah bangunan kami adalah U, sehingga menciptakan 4 sisi yang menghadap luar dan 2 sisi dalam. Dan pada kali ini sendiri kami akan membahas lebih mengenai fasad yang menghadap ke barat laut yang terdiri dari tampak B dan tampak E, dan untuk OTTV ini mereka keduanya akan dijumlahkan bersama-sama. Dan berikut adalah tampak B dan berikut adalah tampak E. Dan langkah pertama yang dilakukan adalah mencari tahu material dinding yang ditemukan bahwa dinding terbuat dari setengah dinding bata dengan vernis putih. Dan untuk material fenestrasi sendiri ada 2, yaitu pertama ada kaca standar untuk keperluan jendela dan pintu kaca, dan juga ada glass box pada beberapa bagian bangunan. Dan untuk langkah ketiga, kami mencari tahu peran shading device yang dimainkan oleh si jalusi yang ada, dan dapatkan bahwa penyangga atau cantilevernya berfungsi sebagai horizontal shading device, sementara bidangnya sendiri berperan sebagai acrylic.
Dan hasil akhir studi OTTV ini seperti ini dengan berbagai elemen faset yang didapatkan sangat banyak karena dilakukan banyak sekali partisi untuk mendapatkan berbagai elemen faset secara detail dan akurat karena tiap elemen faset ini memiliki perbedaan entah di tipe konstruksi sistem fenestrasinya atau jenis materialnya atau dimensinya. Dan di sini juga ada hasil konduksi melalui dinding, ada hasil konduksi melalui fenestrasi, dan juga ada hasil radiasi melalui fenestrasi. Dan dari perhitungan keempat sisi bangunan didapatkan bahwa window to wall ratio-nya sekitar 33,96%, yang cukup besar. Dan didapatkan bahwa OTTV keseluruhan yang rata-ratanya ada di sekitar angka 30-an atau 36,24 watt per meter square, dan bahwa paling besarnya ada di barat laut, sementara paling kecilnya di Tenggara. Dan nilai ini sendiri berada di bawah standar 45 watt per meter square yang ditentukan oleh Pemda, sehingga bangunan ini termasuk bisa disebut memenuhi standar dan mendapatkan bintang 1 dari 3. Dan ini sendiri sudah cukup baik karena untuk bangunan dengan WWR sekitar 30%, ini sudah cukup ramah lingkungan. Dan rekomendasi dan pembelajaran yang kami dapat adalah bahwa pertama nilai OTTV bangunan cenderung lebih besar dari barat laut. Dan itu mungkin karena luas fenestrasinya terbesar di orientasi tersebut, dan seharusnya tidak seperti ini, dan seharusnya ke depannya organisasi ruang dilakukan sedemikian rupa hingga bukaan terbesar tidak berada di orientasi yang solar vektornya terbesar. Dan kedua juga kami dapatkan bahwa nilai OTTV relatif masih kurang akurat karena banyak dilakukan asumsi material, misalkan pemilihan SGHC dan U value pada kaca yang standar, meskipun pada kenyataannya dilakukan pasti glazing pada jendela. Lalu ketiga adalah penggunaan jalusi merupakan strategi desain yang sudah baik pada bangunan ini, tetapi masih bisa dilakukan optimalisasi lagi, misalkan dari dimensi dan juga memperpanjang cantilever, menambah elemen vertical shading, menempatkan jalusi secara lebih teratur, dan sebenarnya penggunaan material aluminium ini sudah cukup baik karena untuk mempertimbangkan kemudahan untuk dibentuk, ketahanan terhadap cuaca, dan kemampuan menyerap panas, tapi masih bisa dieksplorasi lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Ali, NIM 52. Saya akan menjelaskan penilaian berdasarkan Edge atau Excellent in Design for Greater Efficiency. Berdasarkan hasil analisis menggunakan aplikasi Edge dengan parameter desain yang telah dimasukkan, maka didapat penggunaan energi total bangunan berdasarkan Edge sebesar 11.615 kWh per bulan, emisi karbon sebesar 124,19 TCO2 per tahun, penghematan energi sebesar 32,06%, penghematan air sebesar 23,97%, dan penghematan energi dalam material sebesar 12,17%. Untuk bagian energi, bangunan menggunakan sun shading horizontal yang dapat menghemat energi dari pengembangan buatan. Koridor dan ruangan-ruangan menggunakan ventilasi alami yang langsung terhubung keluar. Bangunan termasuk dalam kategori bangunan baru, sehingga diasumsikan telah menggunakan jenis pencahayaan yang hemat energi, baik dalam maupun luar bangunan. Berdasarkan aplikasi Edge, bangunan dapat menghemat energi sebesar 32,06% dibanding dengan bangunan sejenis, dan telah memenuhi standar kriteria sertifikasi Edge, yaitu di atas 20%. Untuk bagian water, bangunan merupakan bangunan baru, sehingga diasumsikan menggunakan sistem penyaluran air yang telah sesuai dengan standar. Closet menggunakan wall flush yang merupakan tipe yang umum untuk dapat mengatur penggunaan air yang dipakai. Bangunan juga dilengkapi dengan lahan hijau seluas 1.170 meter persegi sebagai penyerapan air hujan yang baik. Berdasarkan aplikasi Edge, bangunan dapat menghemat air sebesar 23,97% dibanding dengan bangunan sejenis, dan telah memenuhi standar kriteria sertifikasi Edge, yaitu di atas 20%. Untuk bagian material, bangunan menggunakan lantai beton setebal 120 mm dan keramik di atasnya. Material atap menggunakan beton, screed, dan waterproofing. Dinding, baik dalam maupun luar, menggunakan bata dengan plester pada kedua sisinya yang memiliki tebal total 150 mm. Berdasarkan aplikasi Edge, bangunan dapat menghemat energi material dalam sebesar 12,17% dibanding dengan bangunan sejenis. Namun, belum memenuhi standar kriteria sertifikasi Edge karena masih di bawah 20%. Untuk analisis kesimpulannya, Edge memiliki 3 level sertifikasi untuk bangunan yang tergantung dari seberapa besar dampak lingkungan yang dikurangi. Bangunan telah memenuhi kriteria persyaratan hemat energi dan air, namun belum memenuhi besar penghematan energi material, sehingga belum memenuhi standar sertifikasi Edge level manapun. Berdasarkan analisis material pada Laptex 1A Jatinangor perlu lebih dioptimalkan lagi. Salah satunya seperti menggunakan material precast untuk dapat lebih menghemat embodied energi bangunan. Efisiensi air dapat lebih ditingkatkan lagi, seperti menerapkan sistem rainwater harvesting system pada atap untuk menampung air yang dapat digunakan kembali.
Bagian kaca jendela pada timur perlu diperkecil lagi untuk mengefektifkan OWR. Bangunan hijau yang baik memiliki konsumsi energi yang rendah, dapat menghemat serta memanfaatkan air dengan baik, dan mempertimbangkan pemilihan material pada tahap desainnya. Apabila kriteria hijau dapat dicapai, bangunan dapat memberikan manfaat lain seperti biaya pengoperasiannya yang lebih murah, kualitas udara yang lebih baik, hingga waktu balik modal yang dapat lebih cepat. Sekian dan terima kasih.